Pernah nggak sih Anda lihat laporan keuangan sebuah perusahaan dan mikir, kayaknya ada yang kurang deh? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik angka-angka itu. Kita akan kenalan sama satu konsep super penting, akuntansi akrual. Siap-siap ya, karena setelah ini Anda bakal bisa ngelihat kesehatan finansial perusahaan dengan cara yang uplenya beda. Jauh lebih dari sekedar lihat saldo kas di bank. Oke, kita langsung ke pertanyaan paling mendasar. Bayangin deh, ada perusahaan, kasnya numpuk banyak banget. Reaksi pertama kita pasti, wah gila, ini sih bisnisnya sehat banget. Tapi, tunggu dulu. Apa bener saldo kas yang kelihatannya gemuk itu otomatis berarti bisnisnya profit dan sehat? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita itu butuh alat ukur yang benar. Bukan cuma angka-angka acak, tapi semacam cermin yang jujur. Ya, laporan keuangan yang benar-benar bisa ngasih lihat kondisi asli perusahaan itu gimana. Dan inilah inti dari akuntansi keuangan. Laporan ini tuh bukan sekedar tumpukan kertas, tapi lebih kayak kompas. Kompas buat para investor, pemberi pinjaman, ya buat kita semua, buat ngambil keputusan penting. Ujung-ujungnya semua ini tentang satu hal, kepercayaan. Gini deh, anggap aja dalam akuntansi itu ada dua kacamata buat ngelihat transaksi. Kacamata pertama, basis kas. Itu yang paling simple, yang paling kelihatan mata. Nah, kacamata kedua, basis akrual. Ini yang bisa bikin kita ngelihat ceritanya jauh lebih dalam dan lengkap. Yuk kita coba pakai dua-duanya. Oke, kita coba pakai kacamata yang pertama, metode basis kas. Ini tuh ibaratnya Anda ngecek isi dompet Anda sekarang juga. Apa yang Anda lihat di dompet, yaitu yang Anda catat. Simpel kan? Apa adanya. Aturannya simpel banget. Ada uang masuk, catat sebagai pendapatan. Ada uang keluar, catat sebagai beban. Udah, titik. Nggak ada tapi atau nanti. Fokusnya benar-benar cuma sama pergerakan fisik uangnya. Jadi, isinya cuma muter-muter di arus kas. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan sisanya berapa. Kelihatannya gampang banget kan? Nah, justru disitulah letak masalahnya. Kesederhanaan ini seringkali malah nutupin cerita ekonomi yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar. Sekarang, yuk kita ganti kacamata. Ini dia kacamata yang dipakai sama para profesional buat ngelihat cerita lengkapnya. Selamat datang di dunia akuntansi akrual, di mana kita ngelihat realita ekonomi yang sesungguhnya bukan cuma pergerakan uang di dompet. Nah, ini dia nih bedanya yang paling fundamental. Akrual itu nyata transaksi pas kejadian ekonominya berlangsung. Gini deh contohnya, Anda jual laptop hari ini. Pendapatan itu diakui pas laptopnya Anda serahin ke pelanggan, yaitu pas Anda berhak dapat duitnya, bukan pas duitnya beneran masuk rekening Anda minggu depan. Jadi ini soal kapan kejadiannya, bukan kapan duitnya pindah. Dan ini bukan cuma kata saya loh. Lihat kutipan ini langsung dari Ikatan Akuntan Indonesia, IAI. Ini bukan opini, ini penegasan kalau accrual itu ya memang fondasi untuk ngasih gambaran kinerja yang sebenarnya. Ini standar emasnya di dunia akuntansi. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tapi coba deh fokus ke baris paling bawah. Basis kas itu ibarat sebuah snapshot, satu foto yang cuma nangkep satu momen aja. Sedangkan basis akrual itu kayak film, sebuah motion picture, dia ngasih lihat keseluruhan cerita kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Coba Anda lebih milih nonton yang mana? Jadi, poin utamanya adalah akuntansi akrual ini bukan cuma sekedar metode yang lebih baik. Bukan. Ini udah jadi fondasi, semacam bahasa universal dalam pelaporan keuangan modern di seluruh dunia. Termasuk ya di negara kita sendiri, di Indonesia. Nah, di tingkat dunia ada yang namanya IFRS atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Anggap aja ini aturan main globalnya. Dan aturan nomor satunya apa? Wajib pakai basis akrual. Tujuannya simple, biar laporan keuangan perusahaan di Jakarta bisa kita bandingin langsung apple to apple sama perusahaan di New York. Manfaatnya? Wah, gede banget. Kalau semua orang ngomong pakai bahasa akuntansi yang sama, otomatis jadi lebih transparan, investor jadi lebih percaya. Ini tuh ibarat ngasih kunci ke perusahaan-perusahaan kita buat ngebuka pintu modal dari pasar internasional. Dan ini bukan lagi wacana. Sejak tahun 2012, Indonesia itu udah secara resmi mengadopsi standar global IFRS ini ke dalam aturan main lokal kita yang namanya SAK. Jadi, aturan yang berlaku di panggung dunia, yaitu juga yang berlaku di sini.
Dan ini buktinya. Lihat deh penggalan dari laporan keuangan sebuah bank di Indonesia ini. Perhatiin kalimat yang ditandai, disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan standar kita dasarnya apa? Betul banget, basis akrual. Jadi ini bukan lagi konsep nih, ini udah jadi praktek wajib di lapangan. Oke, jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal kita tadi. Apa artinya semua ini buat kita? Sederhana, artinya basis akrual itu ngasih kita kacamata yang tepat buat ngeliat gambaran bisnis yang utuh, jujur, dan lengkap. Representasi tepat. Dua kata ini adalah jantungnya standar akuntansi. Kenapa akrual bisa begitu? Karena dia pintar. Dia menjodohkan pendapatan dengan semua biaya yang dikeluarin buat ngedapetin pendapatan itu di periode waktu yang sama. Jadi seimbang, nggak ada yang timpang. Jadi, kesimpulannya, dengan laporan berbasis akrual, kita semua bisa jadi analis yang jauh lebih cerdas. Kita bisa benar-benar paham seberapa efisien sebuah perusahaan, kita bisa nilai kinerja manajemennya, dan yang paling penting, kita bisa ambil keputusan investasi dengan data yang solid dan rasa percaya diri yang tinggi. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pilihan. Lain kali Anda dihadapkan dengan laporan keuangan, apakah Anda cuma akan ngintip snapshotnya aja, saldo kas sesaat yang bisa menipu? Atau Anda mau meluangkan waktu untuk nonton filmnya? Cerita ekonomi yang utuh yang disajikan oleh akuntansi akrual? Sekarang Anda sudah tahu bedanya? Keputusan ada di tangan Anda.